Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Jurnal Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok kami berjumlah 2 orang, yakni saya Alam Syahbani dan rekan saya yakni Nanda Karan Zulkarnain. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia, yang ketiga ada prinsip otonomi daerah di Indonesia, keempat ada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang kelima ada perkembangan otonomi daerah di Indonesia, dan yang keenam ada penutup. Poin 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh saya, Alam Syahbani. Poin 1 yakni pendahuluan. Indonesia merupakan negara besar yang dalam hal proses kemerdekaannya pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Para The Founding Father dan pahlawan nasional rela berkorban mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan, mulai dari berjuang di medan perang sampai berjuang di meja-meja rapat untuk merumuskan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Dasar-dasar negara itu antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila yang memuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar-dasar negara tersebut menjadi sumber ataupun landasan dalam segala aspek, seperti menjadi sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, serta menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan sangat jelas menggambarkan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional yang tertuang dalam Dasar Negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas ini dan yang terbagi menjadi kepulauan dan suku bangsa. Indonesia merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan itu ialah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah ataupun daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu, yakni pemerintah pusat. Prinsip-prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara, ialah pemerintah pusat, tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi ataupun pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Prinsip inilah yang terkadang menimbulkan kritik dari beberapa pihak, mengingat Indonesia merupakan negara yang besar, yang apabila diadakannya pemusatan kekuasaan yang berlebihan, maka akan mengalami proses birokrasi yang panjang terhadap negara besar yang sistem komunikasinya belum lancar, serta jarak antara pusat dan daerah itu jauh, maka akan sering terjadi keterlambatan dalam berbagai hal. Maka dari itu, kami akan membahas jurnal mengenai otonomi daerah di negara Republik Indonesia. Yang pertama dikaji dalam aspek historis otonomi daerah di Indonesia. Poin selanjutnya yakni tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia. Peraturan otonomi daerah selalu mengalami perkembangan dan perubahan dalam rangka untuk selalu mengoptimalkan prinsip otonomi daerah yang secara formal berlangsung sejak 18 Agustus 1945 sampai sekarang. Maka dari itu dibutuhkan catatan ataupun tinjauan sejarah otonomi daerah dari sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan hingga saat ini. 1. Masa penjajahan Belanda. Dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa 2000 tahun yang lalu, telah berlangsung masa pemerintahan kerajaan yang berkuasa meliputi seluruh wilayah Indonesia dan menjadi awal kelahiran idealisme kesatuan dalam wilayah pemerintahan kerajaan itu, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa penjajahan Belanda mempunyai corak sentralistis, sehingga semua urusan pusat itu kepada gubernur ataupun jenderal,
Kemudian mulai ada desentralisasi terbatas, yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal, yaitu dengan pembentukan wilayah administratif, kepresidenan, kabupaten, dan kota di Jawa, serta satuan wilayah dan masyarakat di luar Jawa. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang dibentuk ialah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan angkatan perang yang bersangkutan, dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yakni pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Pemegang kekuasaan pemerintahan militer tertinggi yakni Dai Nippon, yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal. Dengan sistem pemerintahan menghapus jalur dekonsentrasi. Dengan demikian, pada masa penjajahan Jepang, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pemerintah daerah tetap diserahkan kepada Kencho ataupun Bupati dan Shicho atau Wali Kota. Semuanya di bawah Shukon atau Residen, atau kita kenal dengan orang Jepang. Susunan pemerintahan di daerah diatur dalam Osamu Shirai nomor 27 tahun 1942. Selanjutnya, yang ketiga, masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi dikumandangkan, telah berdiri sebuah lembaga di Indonesia setingkat lembaga kenegaraan, yakni berupa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, yang telah terbentuk sebagai lembaga kebangsaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan sejak pada tanggal 15 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kemudian secara normatif, negara Indonesia terbentuk setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sejak saat itu, dalam menjalankan pemerintahan negara, Indonesia harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara Republik Indonesia. Sejarah perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten, yaitu beberapa kali dilakukan perubahan secara prinsip dalam pengaturannya, sehingga dalam kenyataannya di Indonesia memang belum pernah terjadi penyelenggaraan pemerintah lokal ataupun pemerintah daerah yang relatif kuat. Hal itu pula yang menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan seterusnya sampai sekarang, pelaksanaan otonomi daerah sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin selanjutnya yakni mengenai prinsip otonomi daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai macam pulau serta daerah-daerah yang berbeda-beda dalam menjalankan pemerintahan. Maka prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi sangat jelas bahwa prinsip otonomi daerah di Indonesia itu diatur oleh tiap-tiap daerah masing-masing, yang diatur oleh kepala daerah yang tetap berpedoman pada undang-undang dan pemerintah pusat.
Poin selanjutnya mengenai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Nanda Karan Zulkarnain. Padanya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 4 tentang materi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu negara kesatuan. Bisa kita bilang negara kesatuan itu adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara itu dikuasai oleh hanya satu pemerintah pusat saja. Nah, pemerintah pusat juga berwenang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan itu juga memiliki kekuasaan yang otoritas yang lebih kuat dalam hubungan internasional karena memiliki representasi yang lebih terpusat dan terkoordinasi. Hal ini juga memungkinkan negara kesatuan untuk menjalankan diplomasi dan negosiasi secara lebih efektif di tingkat internasional. Nah, kesepakatan ini tuh untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa kita bilang yaitu NKRI. Didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara ini yang diterapkan sejak awal berdirinya negara dan dipandang paling tetap untuk mewadahi persatuan suatu bangsa yang majemuk dan yang ditinjau. Ada pula pasal yang menyangkut hal ini, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, negara kesatuan ini tuh ditinjau dari segi susunannya. Memang susunannya tuh masih bersifat tunggal atau bersifat tunggal. Maksud negara kesatuan itu tuh adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara. Nah, tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia itu akan mudah terpecah belah. Mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, setiap warga negara tuh harus memahami maknanya. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui dan prinsip-prinsipnya sehingga bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua nasionalisme Indonesia. Ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat yaitu wawasan Nusantara. Dan yang kelima yaitu persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan untuk prinsip Negara Kesatuan Republik di Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu tentang nomor 5 yaitu tentang perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya yaitu nomor 5 tentang perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Sebelum saya memasuki perkembangan otonomi daerah di Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Nah, otonomi daerah di Indonesia itu telah ada sejak dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1903. Namun banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Karena apa? Karena era ekonomi daerah seakan-akan baru dimulai pada tahun 1999 sejak pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, secara definitif, otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah terutama kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Selain itu juga meningkatkan kehidupan berdemokrasi. Nah, manfaat otonomi daerah adalah meningkatkan keadilan nasional pada wilayah yang lebih luas. Dengan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, daerah dapat membuat programnya sendiri yang sesuai dengan karakter kebudayaan di wilayah kekuasaan daerah. Sekarang ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu masih belum optimal karena masih ada beberapa daerah yang masih memiliki pendapatan asli daerah atau kita bisa bilang PAD di bawah 20%. Nah, mereka tuh hanya menguntungkan keuangannya pada pemerintah pusat lewat transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Karena pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu belum optimal, terdapat juga beberapa daerah yang masih tertinggal
setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena apa? Karena setiap daerah tuh masih memiliki SDM dan SDA yang berbeda, tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga setiap daerah tidak mengalami perkembangan yang merata. Nah, faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tuh kesenjangan antar daerah. Kesenjangan yang dimaksud tuh adalah kesenjangan yang ada pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah. Ya, terutama yaitu yang pertama, kesenjangan sumber daya alam, dan juga terpaku pada sentralisasi, dan juga sarana dan prasarana itu yang terbatas. Dan juga jika otonomi daerah tidak berjalan dengan baik, juga memiliki banyak dampak atau faktor, terutama tuh daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang. Maka dengan begitu akan sulit untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, serta akan terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu juga bisa memicu adanya rasa iri atas daerah lain yang dianggap lebih diperhatikan oleh pemerintah. Nah, mengapa perkembangan otonomi daerah tuh di Indonesia, terutama di Indonesia, menghasilkan koruptor baru? Pasti banyak yang berbicara seperti itu. Alasannya ya karena keuangan Indonesia atau keuangan dan kewenangan di daerah itu sudah menjadi urusan daerah. Maka uang-uang itu dikorupsi oleh penguasa daerah. Nah, menurut saya pendapat tentang ini dan sedikit saran yang bisa saya berikan agar pelaksanaan otonomi daerah terutama di Indonesia itu justru bisa mengurangi terjadinya pelaku korupsi adalah dengan membangun etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan dan milik negara. Mulai dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari yang kecil untuk menghindari korupsi. Adapun undang-undangnya yang terkait dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Satu, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dan kedua, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang ketiga itu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dan yang kedua yaitu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dan yang selanjutnya masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Daerah. Dan yang selanjutnya masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang terakhir yaitu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang dapat saya simpulkan dan yang sesuai di PowerPoint, untuk perkembangan otonomi daerah sudah mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka dan bahkan sebelumnya. Tetapi pelaksanaan otonomi daerah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia karena hal itu terbukti bahwa undang-undang yang pertama kali disahkan di Indonesia sejak merdeka adalah Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Nah, undang-undang itu terus mengalami perubahan sesuai dengan pasang surutnya perkembangan politik di negara ini. Tentu saja sesuai dengan karakter situasi politik yang ada hingga kini, kemungkinan akan terus berkembang dan berubah. Mungkin cukup sekian materi untuk perkembangan otonomi daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.